Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya mau praktek olah data menggunakan software Efuse. Nah, jadi judul penelitiannya itu analisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar di negara Konoha. Di sini kita akan menggunakan metode analisis data namanya Vector Error Correction Model atau disingkat dengan VECM. Software yang akan kita gunakan adalah software Efuse. Nah, di sini saya lebih mau ke praktek olah datanya menggunakan metode VECM, ya. Menggunakan software Efuse. Nah, alur analisis datanya yang akan saya praktekkan, nanti saya akan bahas data latihannya, kemudian nanti ada hasil VECM-nya, kita coba interpretasi persamaan jangka pendek untuk inflasi, untuk suku bunga, untuk nilai tukar. Nanti kita dapatkan juga hubungan jangka panjang dengan menggunakan persamaan kointegrasi. Kemudian kita lakukan uji komponen Error Correction Term atau ECT. Kemudian ada uji IRF, Impulse Response Function. Kemudian ada Variance Decomposition. Kemudian ada uji kausalitas Granger. Nah, kita langsung mulai ke data. Jadi ini datanya ya. Datanya itu data latihan aja ya, data fiktif untuk praktek olah datanya. Jadi datanya ini dia dalam bulanan ya, dari tahun 2018 sampai 2019. Ya, ini ada data inflasi, ada data suku bunga, ada data nilai tukar. Kalau inflasi sama suku bunga ini dia dalam persen ya datanya. Kalau nilai tukar itu dalam rupiah ya. Contohnya pada tanggal 1 bulan Januari 2018 inflasinya 3,25%, suku bunganya 4,25%, nilai tukar rupiahnya 13.450. Kemudian pada tanggal 1 bulan Februari 2018 inflasinya 3,18%, suku bunganya 4,25%, nilai tukarnya 13.520. Sampai datanya sampai 1 Desember 2012. 1 Desember 2019. Nah, itu dia ya datanya. Oke, kita mulai praktek olah datanya aja. Pertama kita jalankan dulu Efuse-nya. Di sini saya menggunakan Efuse versi 10. Teman-teman boleh gunakan versi berapa aja. Ya. Ini kita pilih close ya. Kemudian pilih file, new, work file ya. Nah, kemudian ini dari tahun berapa? Dari tahun 2018 sampai tahun 2019. Nah, datanya ini kan dia dalam bulanan ya, dalam bulanan. Jadi di sini kita pilih monthly. Nah, ini dia, bulanan ya. Nah, kemudian ini kita besarin ya. Kemudian pilih quick, pilih empty group. Nah, ini dia. Kita copy bentar ya. Jeda dulu. Oke, kita lanjut. Kemudian datanya ya kita pindahkan. Data inflasi ini kita copy lah ya. Kita copy semuanya. Kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, ini dia. Klik kanan, place. Nah, datanya sudah kita pindahin ya. Ini 2015 M01 ya, 2018 bulan pertama. 2018 bulan kedua sampai 2019 bulan ke-12. Itu ya.
Oke, datanya sudah kita import ke dalam Evius. Nah, kita langsung aja coba menggunakan metode VECM ya. Jadi kita balik ke data ya. Kalau VECM ya, pilih kita bisa pilih view ya. Mana ya? var. Kalau nggak gini, pilih quick, pilih ini estimate var. Nah, ini dia. Nah, kemudian kita pilih vector error correction. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja ya nama variabelnya inflasi, suku bunga sama nilai tukar. Nah, ini sebagai contoh latihan aja ya. Kita atur lag-nya 1 aja. Ini sebagai contoh latihannya aja. Sebenarnya ada cara untuk menentukan lag optimalnya. Tapi ini sekedar untuk latihan aja ya. Saya gunakan lag 1. Nanti di video selanjutnya lebih lengkap lagi. Oke ya. Kita buat lag-nya 1 aja ya. Kemudian oke, kita tinggal ini nggak ada masalah ya. Kemudian tinggal pilih oke aja. Nah, dapatlah dia. Inilah dia hasil dari VECM-nya. Nah, kita coba interpretasi ya. Jadi kayak mana sih cara interpretasinya? Oke, pelan-pelan. Oke. Nah, pertama kita bisa membuat namanya persamaan jangka pendek. Nah, ini dia. Persamaan jangka pendeknya bisa kita buat. Oke. Nah, persamaan jangka pendeknya ada 3 persamaan yang bisa kita buat ya. Ini outputnya kan. Persamaan jangka pendek untuk inflasi, kemudian persamaan jangka pendek untuk suku bunga, kemudian persamaan jangka pendek untuk nilai tukar. Jadi ada 3 persamaan jangka pendek yang bisa kita buat. Contohnya nih untuk persamaan jangka pendek inflasi. Nah, nih. Jadi dia ada simbol segitiga ya, itu maksudnya delta atau perubahan ya. Jadi ini dia ya. Jadi perubahan inflasi periode T ya kan. Perubahan inflasi periode T sama dengan negatif 0,034213. Dari mana? Dari sini dia. Dari ini konstantanya ini dia. Ini kemudian ditambah 0,076582. Dari mana? Dari yang punya ini dia. Nah, delta inflasi periode T kurang 1. Makanya dia ada T kurang 1. Kemudian tambah 0,071597. Itu punya suku bunga. Nah, ini dia yang diambil kan. Kemudian tambah 0,000453. Nah, ini dia. Nah, seperti itulah. Oh, jangan lupa ada ECT-nya dimasukin juga sih, nggak apa-apa ECT-nya. Tambah 0,123810. Itu ECT-nya. Berarti yang di ini ECT. 0,123810. Nah, ECT-nya ini. Ini untuk keseimbangan jangka panjang. Begitu juga persamaan jangka pendek untuk suku bunga, persamaan jangka pendek untuk nilai tukar. Nah, di sini saya mau menginterpretasi contohnya 1 aja untuk yang inflasi. Untuk suku bunga sama nilai tukar itu saya serahkan ke teman-teman. Nah, pada saat inflasi teman-teman, ini dia. Kita langsung lihat dari output Evius-nya aja. Biar lebih mudah, ini dia. Saya buat kayak gini. Oke, inflasi ya. Oke, kan ada inflasi. Kita bisa lihat ya. Kita sekarang mau menginterpretasi persamaan jangka pendek untuk yang inflasi aja. Ini ya, saya warnai aja misalkan warna kuning ya. Untuk yang ini. Nah, oke, inflasi ya. Gimana cara interpretasinya? Kita mulai dari yang punya ini dulu. Nah, oke. Ini yang pertama ya. Cara interpretasinya inflasi dalam jangka pendek ya kan, dalam jangka pendek itu kan
Ada dua bahasa, tapi saya pakai bahasa yang pertama dulu ya. Inflasi dalam jangka pendek, inflasi pada satu periode sebelumnya, inflasi pada satu periode sebelumnya, atau bahasa lainnya pada 1 bulan lalu. Kenapa ada kata 1 bulan lalu? Ya, karena di sini ada apa? Ada min satunya. Like min 1. Berarti satu periode yang lalu itu maksudnya. Dalam jangka pendek, inflasi pada satu periode sebelumnya atau pada 1 bulan lalu itu berpengaruh positif terhadap inflasi pada periode saat ini, atau namanya periode T, periode ke T, atau pada bulan ini. Nah, jadi bisa pakai bahasa ini dia saat ini ya. Jadi dalam jangka pendek, inflasi pada satu periode sebelumnya, ya kan, ini satu periode sebelumnya kan, min 1 ya, atau pada 1 bulan lalu berpengaruh positif terhadap inflasi pada periode saat ini dia, atau pada periode T, dengan nilai koefisien regresi koefisien regresinya positif, bernilai positif, yakni berapa nilainya? 0,07676582. Nah, itulah kenapa dia berpengaruh positif. Nah, tapi apakah signifikan? Jadi yang dibaca yang ini satu, ini untuk mengetahui pengaruh positif atau negatifnya. Nah, ini untuk mengetahui signifikansinya, ya. Namun tidak signifikan pengaruhnya, kan? Oleh karena nilai statistik T-nya ini kita dibuat lambang absolut, artinya anggap jadi positif walaupun dia negatif. Nilai statistik T-nya 0.30261 tuh kan. Dia lebih kecil dari nilai kritisnya. Nilai kritis T itu 1.96. Nah, 1,96 ini dia ketentuan. Teman-teman bisa gunakan AI. 1,96 itu untuk nilai kritis pada tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Nah, jadi kesimpulannya pertama, dalam jangka pendek, inflasi pada satu periode sebelumnya atau pada 1 bulan lalu berpengaruh positif terhadap inflasi pada periode saat ini atau bulan ini dengan nilai koefisien regresi bernilai positif 0,076582. Tapi dia nggak signifikan karena pengaruhnya tidak signifikan pengaruhnya, oleh karena nilai statistik T-nya 0,30261 lebih kecil dari nilai kritis T. Itu hasil yang pertama. Sekarang hasil yang suku bunga ya, yang suku bunga. Kita coba baca yang koefisien regresinya, yang suku bunga ya. Dalam jangka pendek, kan? Suku bunga pada satu periode sebelumnya atau 1 bulan lalu, itu kan, suku bunga pada satu periode sebelumnya atau pada 1 bulan lalu itu juga berpengaruh positif terhadap inflasi pada periode saat ini atau periode T atau bulan ini, kan, dengan nilai koefisien regresinya bernilai positif. Berapa nilainya? Positif kan? 0,071597. Itu kan positif dia. Nah, tapi dia tidak signifikan juga karena nilai nilai statistik T-nya lebih kecil daripada 1,96. Namun tidak signifikan dia karena nilai statistik T itu dia kita anggap jadi positif 0.28431, dia lebih kecil daripada nilai kritis
T-nya 1,96 itu dia. Nah, sebenarnya ada cara bahasa yang lain sebenarnya. Ini cara bahasa yang lain. Nanti kadang teman-teman jumpa bahasa yang kayak gini, ya. Yang poin kedua juga. Dalam jangka pendek, ada kata ini, ada kata perubahan. Nah, itu dia, perubahan. Karena dia delta, perubahan. Jadi tinggal dia ditambah kata perubahan. Dalam jangka pendek, perubahan. Nah, perubahan suku bunga pada satu periode sebelumnya berpengaruh positif terhadap perubahan inflasi. Perubahan inflasi pada periode saat ini. Nah, itu dia. Namun tidak signifikan. Jadi teman-teman nanti kadang temui ada yang dia nggak pakai kalimat kata perubahan. Ada yang pakai perubahan. Nah, itu dia. Tapi karena sebenarnya ada D atau delta, itu lebih tepatnya biasanya menggunakan kata perubahan. Itu dia. Gitu ya. Jadi ada nggak yang signifikan? Ada yang pengaruh yang signifikan. Ada di suku bunga dia. Saya beri warna hijau. Ini dia baru signifikan dia. Signifikan yang mana? Bukan ini. Ando. Yang signifikan saya kasih warna merah aja. Ini nilai tukar dia signifikan, nilai tukar nih. Karena T-nya lebih besar daripada 1,96. Coba kita interpretasi yang nilai tukar ya. Untuk nilai tukar. Oke. Kita nggak usah pakai kata perubahan ya, tapi maksudnya itu perubahan gitu ya. Ini yang inflasi nih ya. Dalam jangka pendek, kan? Inflasi pada satu periode sebelumnya atau pada satu bulan lalu itu berpengaruh negatif terhadap nilai tukar yang warna merah, terhadap nilai tukar saat ini atau periode T ya, dengan nilai koefisien regresi. Berapa nilainya? Negatif kan? Nah, negatif dia, makanya berpengaruh negatif dia. Negatif 593.1336. Dan dia signifikan, pengaruhnya. Ya kan? Oleh karena nilai statistik T-nya itu dianggap jadi positif aja walaupun dia ada negatifnya. Negatif 2.407 karena negatif atau positif itu arahnya aja dia. Min 2.40759 lebih besar daripada nilai kritis T-nya 1.1.96. Ada yang signifikan. Nah, itu dia. Nah, jadi gitu ya cara bacanya ya. Nah, teman-teman bisa nanti lihat di sini ya. Udah ada kalimatnya nih. Nah, ini dia. Tinggal dibaca. Kemudian ada nilai R square-nya nilai R square-nya. Contohnya nih ada nilai R square ya untuk inflasi nilai R square-nya. Ini nggak usah diwarnai lagi ya. Dah. Nilai R square-nya ya. Nilai R square pada persamaan inflasinya itu 0,215. Artinya apa? Artinya dalam jangka pendek inflasi suku bunga nilai tukar pada satu periode sebelumnya atau pada bulan lalu mampu mempengaruhi inflasi saat ini atau periode T sebesar 21,5%. Ya. Kemudian sebenarnya kalau mau menggunakan uji simultan uji F juga bisa. Tapi teman-teman harus cari nilai kritis F-nya dulu dia. Nih ya. Jumlah pengamatan 22. Dari mana 22? 22 dari bawaan F-use-nya. Di sini dia ada memberikan informasi 22 ya. Include observation 22. Kemudian nah 3 dikurang 1. 3 itu apa? 3 itu variabel yang di sini. Inflasi, suku bunga, nilai tukar. Kointegrasinya nggak masuk dia, makanya di sini 3 ya. Dikurang 1 itu rumusnya. Maka dapatlah nilai kritis F-nya 3,159. Nah, ini digunakan untuk uji F yang ini dia.
Ada yang signifikan uji F-nya, yang signifikan yang ini. Nah, yang ini yang signifikan, yang kedua ini. Yang punyanya si suku bunga. Itu dia. Berarti inflasi, suku bunga, nilai tukar pada satu periode sebelumnya secara bersama-sama atau simultan berpengaruh pada suku bunga saat ini. Itu dalam jangka pendek ya. Karena nilai F statistiknya 3,43 lebih besar daripada 3,159. Nilai kritis F-nya. Itu udah ada penjelasannya di sini nih dia ya. Udah ada. Gitu ya. Nah, ini untuk interpretasi persamaan jangka pendek untuk suku bunga. Tadi kan untuk interpretasi persamaan jangka pendek untuk inflasi. Kemudian kita buat juga interpretasi jangka pendek persamaan jangka pendek untuk suku bunga. Kemudian kita buat juga interpretasi persamaan jangka pendek untuk nilai tukar, tuh kan? Jadi dia ada 3 persamaan jangka pendek. Nah, selanjutnya teman-teman, ada namanya hubungan jangka panjang dengan persamaan kointegrasi. Nah, itu dia. Hubungan jangka panjang itu bisa kita ketahui dengan persamaan kointegrasi. Ini dia persamaan kointegrasinya itu ada di atas sih sebenarnya. Nah, ini dia. Ini persamaan kointegrasinya. Jadi dari sini teman-teman, kita bisa mendapatkan persamaan kointegrasi untuk inflasi. Nah, itu dia. Kita bisa mendapatkan persamaan kointegrasi untuk inflasi. Jadi inflasi sama dengan 1,051 460 suku bunga tambah nilai tukarnya kurang 0,00 1445 nilai tukar, tuh kan? Kemudian di sini konstannya jangan lupa konstannya 11,79976. Nah, ini persamaan jangka panjang ini. Ini persamaan jangka panjang untuk inflasi. Kalau kita lihat ya, coba kita lihat di bawahnya. Nah, ya kan? Ini persamaan jangka panjang untuk inflasi. Tuh, sama kan? Tuh. Inflasi 11,79996 tambah 1,051460 ini dia. Nah, ini ya. Nah, kita bisa lihat untuk persamaan jangka panjangnya nih kan. Jadi signifikan dia karena nilai T-nya yang ada kurung siku itu nilai T-nya lebih besar daripada 1,96. Ya kan, misalkan ya. Dalam jangka panjang suku bunga berpengaruh positif terhadap inflasi dengan nilai koefisien regresi 1,051460. Nah, itu yang ini dia. Nah, ini dia. Koefisien regresi dari suku bunga positif. Kemudian dan signifikan dengan nilai T statistik 5,15712. Lebih besar daripada nilai kritisnya 1,96. Jadi nilai statistik T-nya 5,15712. Itu di sini dia. Nah, dia. Begitu juga untuk nilai tukar ya. Untuk nilai tukar, ini dia. Dalam jangka panjang, nilai tukar berpengaruh negatif terhadap inflasi. Ya kan? Karena nilai koefisien regresinya negatif dia. Negatif 0,001445. Nah, itu negatif dia. Ya kan? Dan signifikan juga karena T-nya min 4,75850. Ini nilai statistik T-nya. Ya, dianggap jadi positif ya, lebih besar daripada 1,96. Nah, itulah dia persamaan jangka panjang untuk inflasi. Nah, kita bisa buat juga ya persamaan jangka panjang untuk suku bunga. Nah, kalau kita mau buat persamaan jangka panjang untuk suku bunga, kita bisa pilih estimate. Suku bunganya tinggal suku bunganya digeser ke arah sini. Nah, nanti berarti suku bunganya sebagai apa di sisi kiri dari sama dengannya gitu dia. Coba kita lihat lagi ya. Suku bunga inflasi ini ya nih. Tinggal pilih oke.
Nah, ini dia. Jadi di sini suku bunganya sekarang di sisi kirinya. Jadi suku bunga ini untuk persamaan jangka panjang. Konstantanya berapa? Konstantanya di sini 11,22226, kemudian tambah inflasinya 0,951 058 inflasi ya. Kemudian tambah kurang 0,001374 nilai tukar. Ini dia. Ini persamaan jangka panjang untuk suku bunga. Makanya di sini ada nih kan. Nah, ini dia. Ya kan? 11 0,95. Nah, apakah signifikan juga dia? Signifikan juga. Contohnya dalam jangka panjang inflasi berpengaruh positif terhadap suku bunga dengan nilai koefisien regresi 0,951058. Nah, ini dia. Dan signifikan karena nilai statistik T-nya 2,76070. Di atas 1,96. Nah, begitu juga kalau mau buat persamaan jangka panjang untuk nilai tukar ya, tinggal kita buat di sini nilai tukarnya. Nah, nilai tukarnya kita geser ke kiri supaya dapat persamaan jangka panjang untuk nilai tukar. Nilai tukar, kemudian suku bunga inflasi. Ini dia. Kemudian klik OK. Nah, inilah dia dapat persamaan jangka panjang untuk si suku bunganya. Jadi tinggal buat nilai tukar sama dengan ini persamaan jangka panjang ya, min 8167.771 ya kan. Kemudian dikurang 727.8186 suku bunga kurang inflasinya negatif 692.1981 inflasi. Nah, inilah dia untuk persamaan jangka panjang nilai tukarnya. Sama nggak dia? Sama. Nah, kan sama kan? Tuh dia. Ini dia. Gitulah ya. Nah, itu untuk persamaan jangka panjang. Kita balikkan lagi di awalnya itu inflasi suku bunga nilai tukar. Berarti inflasi suku bunga nilai tukar. Inflasi suku bunga nilai tukar. Nilai tukarnya di ujung. Ini yang settingan awalnya kayak gini. Nah, dia. Nah ya. Nah, baru sekarang namanya uji komponen ECT, Error Correction Term, ECT. Nah, jadi ini diambil dari yang komponen ECT-nya aja. Itu diambil dari sini. Nah, ini komponen ECT-nya ini diambil. Ya. Jadi saya potong tabelnya jadi gini dia. Nah, teman-teman, ini contoh ya. Nilai koefisien ECT dari inflasi bernilai positif 0,123810, namun tidak signifikan karena nilai statistik T-nya lebih kecil daripada nilai kritis T. Kalau dia positif ya, kalau dia positif, nggak peduli dia signifikan atau enggak, itu artinya ketika terjadi penyimpangan dari keseimbangan jangka panjang antar variabel inflasi suku bunga dan nilai tukar, atau penyimpangan dari hubungan jangka panjang antara inflasi suku bunga dan nilai tukar, maka si inflasi itu tidak dapat mengkoreksi atau menyesuaikan penyimpangan jangka panjang sehingga mekanisme koreksi kesalahan tidak berjalan efektif. Itu dia. Nah, di sini pengujian komponen ECT itu dia menguji variabel mana yang mampu untuk melakukan penyesuaian atau yang mampu mengoreksi atau menyesuaikan penyimpangan jangka panjang. Di sini yang mampu itu kita lihat koefisiennya harus negatif sama signifikan, yaitu adalah suku bunga. Nah, jadi suku bunga lah yang mampu melakukannya karena koefisien ECT dari suku bunga negatif nilainya, memenuhi yang pertama. Kemudian dia juga signifikan karena di atas 1,96. Artinya
ketika terjadi penyimpangan dari keseimbangan jangka panjang dari variabel inflasi suku bunga nilai tukar, atau ketika terjadi penyimpangan dari hubungan jangka panjang antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, maka si suku bunganya ini, maka si suku bunganya itu mampu atau dapat mengoreksi atau menyesuaikan penyimpangan jangka panjang, sehingga mekanisme koreksi kesalahan berjalan efektif. Nah, itu dia. Itu pengujian dari komponen ECT-nya. Jadi yang mampu mengkoreksi apabila terjadi penyimpangan jangka panjang di antara variabel-variabel ini adalah si suku bunganya. Karena nilai koefisiennya harus negatif sama signifikan. Sementara inflasi nggak bisa, karena dia positif nilainya sama nilai tukar. Itu dia. Nah, kemudian ini ada namanya impulse response function, IRF, ya, itu dia. Nah, caranya gimana? Caranya kita pilih view impulse response, kemudian kita bisa pilih multi graph, kita bisa pilih periode 20 atau 50, bebas. Tapi saya pilih 20 lah, misalkan 20 ya. Kemudian kita pilih OK. Nah, ini gambarnya seperti ini dia. Oke. Nah, ini tinggal kita lihat, kita interpretasi satu aja ya. Nanti teman-teman bisa baca. Ini dia. Di sini kita harus lihat gambarnya agak detail dia. Ini kita ambil yang respon inflasi terhadap suku bunga. Inflasi suku bunga. Nih, kita ngambil yang ini ya. Kita ambil yang ini. Inflasi suku bunga. Cara bacanya, teman-teman, ini kita asumsikan seandainya terjadi goncangan atau shock pada suku bunga ya. Ini kan jadi dia nggak stabil geraknya. Terus nggak stabil. Ini periode kedua masih nggak stabil. Periode keempat nggak stabil. Kayaknya dia mulai stabil tuh lurus ya. Ini stabil dia. Pada periode 10 dia yang lurus. Ini mulai stabil atau periode 9. Nih kita baca ya. Ini berdasarkan gambar 25, ini dia ya. Memperlihatkan pada awal periode ini pada awal periode ya, sampai periode ke-9. Nah, ini dia periode 9 nih kan. Respon inflasi masih sangat fluktuatif. Jadi ini respon inflasi ketika terjadi guncangan ya suku bunga ya. Jadi dia masih bergejolak inflasinya sejak terjadi shock atau guncangan pada suku bunga. Nah, tapi pada periode ke-9-nya fluktuasinya mulai mengecil, dia mulai stabil dia. Jadi respon inflasi itu ketika terjadi guncangan pada suku bunga pada periode 9 dan seterusnya itu sudah mulai stabil dia. Nah, itu dia. Fluktuasi mulai mengecil, artinya inflasi tidak lagi sangat bergejolak seperti sebelumnya. Nah, itu dia. Jadi ini respon inflasi, grafik ini respon inflasi ketika terjadi goncangan pada suku bunga. Jadi inflasi ini masih belum stabil dia, masih naik, ada turun pada periode ke-9. 9 dan seterusnya itu respon inflasinya itu sudah stabil dia. Nah, itu dia. Begitu juga respon nilai tukar ketika terjadi goncangan pada inflasi. Nah, kemudian ada namanya variance decomposition. Itu caranya gimana? Caranya pilih view, pilih variance decomposition, pilih tabel, kita bisa aja pilih 50 supaya lebih banyak aja. Kemudian pilih OK. Nah, ini dia. Di sini yang mau saya ambil adalah ini dia. Variance decomposition berdasarkan suku bunga. Ini dia. Berdasarkan suku bunga, bukan yang ini, tapi yang ini dia suku bunga. Nah, di sini kita bisa mengetahui ya. Di sini ya. Berdasarkan tabel 23 ini ya. Variance decomposition berdasarkan suku bunga ya. Berdasarkan tabel 23, manakah yang lebih capable dalam menjelaskan suku bunga? Apakah inflasi, nilai tukar, atau suku bunga itu sendiri? Nah, di sini kita bisa melihat seperti persentase pengaruh ya. Dari periode 1 awalnya suku bunga itu mendominasi atau persentase pengaruhnya suku bunga terhadap suku bunga itu tinggi. Tapi seiring berjalannya periode 1, periode kedua, periode ketiga sampai periode 50, ternyata yang paling kuat mempengaruhi persentase yang paling kuat mempengaruhi si
suku bunganya adalah inflasi. Kenapa? Karena persentase pengaruhnya 49,85%. Yang kedua disusul oleh nilai tukar. Persentase pengaruhnya 33,38%. Sementara pengaruh suku bunga itu semakin periodenya meningkat, itu semakin melemah persentase pengaruhnya. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini dengan kata lain, inflasi lebih besar kontribusinya dalam hal mempengaruhi suku bunga dibanding nilai tukar. Kan kita bisa lihat, hal ini terbukti persentase variance decomposition suku bunga terhadap inflasi yang terus meningkat dari periode 1 sampai periode 50. Makanya kita bisa lihat, awalnya persentase pengaruh inflasi terhadap suku bunga masih 0,6. Ya, masih 0,6 ya, 0,6%. Meningkat periode kedua menjadi 8,75%. Periode ketiga 19,35%. Terus meningkat sampai periode 50. Inflasi paling unggul dia, persentase pengaruhnya terhadap suku bunga. Itu dia. Nah, baru uji kausalitas Granger itu caranya pilih view, Granger leg structure ya. Nah, ini dia. Granger causality block exogenity test. Nah, ini dia. Kita bisa lihat ya. Ini hasilnya ada di sini. Nah, ini dia ya. Seperti itu dia. Tuh kan? Nah, kita coba interpretasi awal. Yang ini coba kita artikan ya, yang ini. Ini suku bunga itu tidak signifikan mempengaruhi inflasi. Karena nilai propnya di atas 0,05. Sama juga nilai tukar juga tidak signifikan mempengaruhi inflasi. Karena propnya di atas 0,05. Nah, ini dia kalimatnya kan. Suku bunga tidak signifikan mempengaruhi inflasi. Dan secara simultan juga nggak signifikan all ini. Karena propnya di atas 0,05. Suku bunga dan nilai tukar secara bersama-sama tidak signifikan mempengaruhi inflasi. Yang signifikan yang mana? Ada nih satu yang signifikan. Nah, inflasi ini dia. Nah, yang ini dia. Ini yang saya kasih warna kuning. Ini. Nah, ini dia. Jadi inflasi itu dia inflasi signifikan mempengaruhi nilai tukar. Karena propnya lebih kecil daripada 0,05. 0,0161. Tapi suku bunga tidak signifikan mempengaruhi nilai tukar karena propnya di atas 0,05. Ini dia. Nah, ini referensi dari AI, teman-teman bisa baca. Oke, teman-teman, demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.